Hello everyone, how's life today? Welcome back to my channel. This is me, Dwita. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar bahasa Inggris bareng. Kali ini kita akan membahas tentang comparative degree. Jadi manfaatkan baik-baik ya HP-nya. Jangan cuma HP-nya yang smart, tapi orangnya juga harus smart. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this channel. Kalau kedepannya teman-teman semangat untuk subscribe channel ini, saya juga insya Allah lebih semangat untuk buat konten-konten seperti ini. Oke, langsung saja, let's get started. Oke teman-teman, kita membahas tentang comparative degree. Nah, pembahasan comparative degree ini akan ada beberapa part ya teman-teman. Nah, this is the first part. So, kita mulai ya. Oke, comparative degree atau yang biasa teman-teman ketahui tingkat perbandingan. Oke, ini part pertamanya. Nah, mungkin teman-teman biasa dengar comparative degree atau mungkin teman-teman juga biasa dengar nama lainnya, tapi artinya juga tingkat perbandingan. Nah, di sini udah saya kumpulkan. Yang pertama mungkin biasa teman-teman dengar degree of comparison atau teman-teman dengar comparison degree, degree of comparative mungkin ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau bilang tingkat perbandingan itu ada dua cara. Teman-teman bisa bilang comparative degree atau enggak degree of comparison. Jadi ini benar. Tapi mohon maaf untuk yang bilang comparison degree itu masih keliru teman-teman. Apalagi yang bilang degree of comparative itu juga keliru ya. Sangat-sangat keliru sebenarnya. Ini sebenarnya berbicara tentang DOSCH, susunan kalimat atau susunan dari noun phrase teman-teman. Jadi kalau masih ada adjektifnya, kita gunakan adjektifnya dulu. Jadi comparison ini kan noun ya, komparatif itu adjektif, maka kita gunakan adjektifnya dulu. Itulah teman-teman. Nantilah kapan-kapan kita bahas tentang susunan noun phrase ya. Oke. Nah, tingkat perbandingan. Apa sih yang dibandingkan? Nah, kali ini kita akan membandingkan adjektif atau kata sifat. Oke. So, there are three kinds of comparative degree. Jadi, ada 3 jenis dari comparative degree. Yang pertama yaitu positive degree atau perbandingan setara. Perbandingan setara berarti sama ya. Nah, sebelum saya membahas tentang polanya, teman-teman masih ingat nggak tentang pola dari sentence atau kalimat? Ya, jadi kalimat itu harus ada subjek sama verbnya. So, ketika kita mau membandingkan, maka jangan langsung comparative degree-nya dulu, harus ada subject verb dulu, gitu ya. Jadi pola dari comparative degree itu adalah subject verb, kemudian pola dari masing-masing jenisnya, kemudian ditutup lagi dengan subject verb. Jadi istilahnya ketika teman-teman membandingkan A, kan bentuknya A seperti ini, maka B juga harus seperti yang A, gitu. Jadi subject verb, kemudian pola dari comparative degree-nya, kemudian subject verb lagi. Oke? Oke, maka pola dari positive degree yaitu subject verb as, adjective as. Kan yang dibandingkan adjective ya teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah as-nya. Jadi as, adjective as. Jadi as dengan as ya. Setelah itu ditutup lagi dengan subject verb. Yang kedua ada comparative degree atau perbandingan lebih. Nah, kalau perbandingan lebih berarti ada lawannya dong, ya kan? Maka dia polanya subject verb, kemudian suffix er atau enggak kita pakai more, kemudian adjective, kemudian than, kemudian subject sama verb lagi. Yang perlu diingat adalah er sama more-nya, sama than-nya ya. Jadi than itu artinya daripada. Pasti kan kalau lebih pasti kan ada unsur daripada gitu ya. Nah, nanti kita masuk di contoh. Yang selanjutnya ada superlative degree, ini perbandingan paling, jadi udah maksimal ya, udah paling maksimal. Nah, karena dia paling maksimal, jadi polanya agak beda sendiri teman-teman. Bedanya di mana? Kita lihat. Nah, kalau yang superlative degree itu kan dibuka sama subject verb ya. Kemudian ada kata the-nya ya, jadi harus ada kata the-nya. Kemudian
est most, jadi bukan er more lagi, tapi ini udah est atau most. Kemudian adjective, nah di sini bedanya, jadi dia nggak pakai subject verb lagi di belakangnya ya, tapi biasa langsung ditutup dengan prepositional phrase. Biasanya head dari prepositional phrase-nya itu among, of, atau in gitu. Tapi biasanya teman-teman ketika superlative degree itu biasa ada juga yang udah nggak ada perbandingan, udah nggak ada apa-apa lagi di belakangnya, udah nggak ada prepositional phrase gitu ya, langsung selesai kalimatnya. Gitu ya teman-teman. Nah ini ada sedikit catatan, coba teman-teman perhatikan yang ir sama more ya, ir sama est, ada tanda bintangnya. Nah jadi untuk ir est ini kan dia hanya suffix ya, hanya imbuhan. Jadi dia tidak diletakkan sebelum adjektif. Jadi khusus ir sama est itu diletakkannya setelah adjektif. Namanya juga suffix ya. Jadi dia di belakangnya. Oke teman-teman? Oke. Yang selanjutnya kita masuk di contoh ya. Contoh dari penggunaan ir est dulu. Nah, di sini yang pertama ada Asep sama tingginya dengan Bagus. Nah, jadi di sini ceritanya Asep 150 cm, Bagus 150 cm, sama nih ya. Maka kita bilangnya Asep is as tall as Bagus is, gitu ya. Nah, kemudian misalnya 2 bulan setelahnya Asep ini minum peninggi badan teman-teman ya. Jadi dia naik nih 10 cm, maka jadi 160. Si Bagus enggak. Jadi si Bagus masih 150, berarti Asep lebih tinggi dong daripada Bagus. Maka kita bilang Asep is taller than Bagus is. Gitu ya. Kita pakai yang ir, pakai suffix, maka taller. Jangan lupa kata than-nya karena ada perbandingan ya. Yang selanjutnya, Asep paling tinggi di antara teman-teman kelasnya. Ternyata 160 cm ini udah paling tinggi nih di antara semuanya. Maka bilangnya Asep is the tallest among his classmates. Itu. Jadi udah nggak ada yang lebih tinggi lagi daripada Asep ya. Maka kita pakai the, jangan lupa the-nya. Kemudian est, jadi tallest. Oke? Nah, gimana dengan penggunaan more dengan most? Kenapa yang di atas nggak kita pakai more tall gitu ya? Nah, jadi ada penempatannya teman-teman. Ini untuk contoh yang more sama most. Dia perempuan, berarti she ya. Sama rajinnya dengan teman-temanmu. Oke, kata sifatnya di sini adalah rajin. Maka kita bilangnya she is as diligent as your friends are. Nah, mungkin teman-teman mau bertanya, kok yang di sini are, yang di atas is gitu ya. Jadi teman-teman ini disesuaikan dengan subjeknya. Yang di atas menggunakan is karena subjeknya tunggal, Bagus, maka dia pakai is. Di sini subjeknya itu jamak, your friends ya, temannya lebih dari satu, maka kita menggunakan are. Oke, paham ya teman-teman? Nah, contoh yang kedua, dia perempuan lebih rajin daripada teman-temanmu. Maka lebih rajin kita menggunakan more di sini. Jadinya she is more diligent than your friends are. Jadi than-nya tetap ada, cuma di sini kita nggak pakai ir, kita pakainya more. Dia perempuan paling rajin di sekolah ini. Maka berarti she is the most ya, the most diligent in this school. Jadi kita pakai the sama most. Gitu ya teman-teman. Untuk penggunaan ir est, more sama most. Oke, kalau teman-teman perhatikan yang tall tadi, kita menggunakan taller untuk komparatifnya, the tallest untuk superlatifnya. Jadi kita nggak menggunakan more, most. Kita nggak bilang more tall, kita nggak bilang the most tall. Oke? Kemudian untuk yang diligent dia kebalik. Untuk yang diligent kita gunakan more diligent sama the most diligent. Kita nggak gunakan diligenter, ya, nggak. Kita nggak gunakan juga diligentes, enggak, ya. Oke. Jadi apa sih yang membuat mereka ini berbeda? Tuhan, mengapa aku berbeda? Yang membuat mereka berbeda adalah jadi based on the number of syllables. Jadi semua bergantung dari jumlah syllable yang si adjektif itu punyai.
Nah, di sini ada keterangan kalau si adjektifnya itu punya satu syllable, maka kita gunakan IREST. Tapi kalau dia 2 syllable ke atas, maka dia menggunakan more sama most. Tapi ada nih yang menggunakan IREST, tapi ada catatan. Kita lihat catatannya. Oke, jadi yang 2 syllable ini boleh menggunakan IREST hanya untuk ini. Oke, kita baca ya. Jadi bisa menggunakan IREST untuk adjektif 2 syllable yang berakhiran sambeli i le lower ya. Jadi hanya untuk adjektif 2 syllable itu yang bisa menggunakan more, bisa menggunakan IREST. Kalau misalnya dia nggak berakhiran seperti itu, nggak bisa. Berarti dia tetap pakai yang more most. Kemudian kalau udah 3 syllable, 4 syllable, itu pasti auto menggunakan yang more sama most. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita lihat contohnya. Oke. Contoh yang 1 syllable, ada smart. Oh ya, sebelumnya syllable, teman-teman masih ingat syllable? Syllable itu suku kata ya. Jadi bagaimana cara kita menyebut? Kita lihat. Yang 1 syllable misalnya ada smart. Kita bilang 1 syllable kenapa? Coba. Smart. Cuma 1 kali kan? Smart. Kita nggak perlu bilang smart, nggak ya. Kalau smart berarti 2 syllable namanya ya. Jadi karena cuma smart, maka dia 1 syllable. Maka langsung aja ketika kita mau bilang lebih pintar, smarter. Paling pintar, the smartest ya. Yang selanjutnya strong. Kuat ya. Lebih kuat, stronger. Paling kuat, the strongest. Big ya, cuma 1 nih, big. Lebih besar, bigger. Paling besar, the biggest. Long, panjang. Lebih panjang, longer. Paling panjang, the longest. Oke? Nah, sekarang yang 2 atau 2 syllable ke atas. Ini yang 2 dulu ya. 2 dulu dengan suffix sambaliower. Kita lihat ada awesome ya. Awesome. 2 ya, 2 syllable ya. Awesome. Nah, karena akhirannya some, teman-teman, maka kita bisa menggunakan dua-duanya. Kita mau bilang awesomer boleh, kita mau bilang more awesome boleh. Ketika paling kita mau bilang the awesomest boleh, kita mau bilang the most awesome boleh. Mungkin buat teman-teman biasa yang lebih mengandalkan perasaan dan indera pendengarannya, nggak enak tuh kalau awesomer, enaknya more awesome gitu ya. Emang nggak enak awesomer, tapi bisa dia ya, gitu ya teman-teman. Happy. Oke, ada tuh lagu yang lagi ngetren sekarang, Don't Be Happier. Oke, jadi boleh kalau kita mau bilang lebih bahagia, happier. Paling bahagia, the happiest. Tapi kalau kita mau bilang lebih bahagia ini pakai more happy, itu juga boleh. Kita mau bilang paling bahagia itu the most happy, itu juga boleh ya. Oke, kita perhatikan aktif. Aktif, 2 syllable teman-teman. Aktif. Tapi sayang ya, akhirannya itu bukan sambaliower. Akhirannya itu VE, sorry. Maka kita nggak boleh bilang activer, the most activest, the activest. Kita nggak boleh bilang gitu ya. Maka kita bilangnya more active sama the most active. Oke, you got it? Yang selanjutnya ada popular ya, jadi terkenal. Kalau popular jelas ya, karena berapa tuh? Popular, ada 3 syllable. Maka udah pasti dia menggunakan yang more sama most. Jadi kalau mau bilang lebih terkenal, more popular. Paling terkenal, the most popular. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, ini ada contoh nih. Bakso lebih enak daripada soto. Oke, ini sesuai dengan si penulisnya. Oke, kita mau bilang bakso lebih enak daripada soto. Bakso is deliciouser than soto is. Oke, ini salah teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh bilang deliciouser. Delicious itu berapa syllable? Delicious 4 ya, 4 syllable. Pasti dia pakai yang more ya. Jadinya bakso is more delicious than soto is.
bakso adalah makanan terenak di dunia, wets. Maka bilangnya bakso is the delicious food in the world. Itu nggak boleh ya teman-teman, karena delicious tadi pakai yang most ya, jadi kita nggak boleh bilang delicious. Oke, salah. Kalau kita bilangnya bakso is the most delicious food in the world. Paham ya teman-teman untuk penggunaan IRIST sama penggunaan more dengan most. Nah, sekarang gimana nih kalau mau bilang yang pertama aku lebih baik dari kamu. Terus mau bilang lagi aku paling baik di antara semua mantanmu. Ketawa jahat nih. Soalnya biasa kalau nyangkut kayak gini nih connect semua ya. Jadi saya buat contoh seperti ini. Jadi silakan teman-teman yang udah merasa gampang nih, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini ada catatan sedikit teman-teman. Coba teman-teman untuk adjektifnya kan baik ya. Coba teman-teman jangan gunakan kind, gunakan good, oke? Nanti kita bahas di part 2 ya teman-teman. Nah, jadi saya mau lihat nih gimana kalau teman-teman mau bilang aku lebih baik dari kamu, aku paling baik di antara semua mantanmu ya. Oke, untuk jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya mau lihat nih ada yang udah paham belum. Kalau belum paham, tanya aja. Jadi nanti kita bahas bareng di part 2-nya. Oke teman-teman, sekian teman-teman ya. Insyaallah part 2 segera menyusul. So jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this channel. Kalau teman-teman share itu bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum tahu gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Dan kalau teman-teman semangat nih buat subscribe, itu juga mungkin ya, insya Allah membuat saya lebih semangat untuk buat konten-konten seperti ini ke depannya ya. So gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. The last I say, cheerio.